Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu menggelar penanaman kedelai di sejumlah wilayah. Langkah ini diambil sebagai antisipasi krisis pangan dampak dari cuaca ekstrim yang melanda di Kabupaten Belu dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pertanian melakukan penanaman benih kacang kedelai di lahan food estate seluas 7 hektar yang berada di Desa Fatuketi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama aparat desa dan kelompok tani di Desa Fatuketi. Penanaman kedelai menjadi bentuk upaya Pemkab Belu untuk mengatasi gagal tanam akibat dampak El Nino yang sangat ekstrim terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Belu. Para petani pun dianjurkan untuk menanam kacang-kacangan seperti kacang kedelai ini. Terutama di Blok B, kita lagi menanam kacang kedelai, di mana kita ketahui kacang kedelai ini adalah salah satu jenis kacang-kacangan yang bisa kita tanam dengan air yang terbatas. Jadi tanaman ini tidak terlalu membutuhkan air, sehingga dengan sisa air hujan yang ada kita mencoba untuk memperkenalkan kepada petani di sini untuk menanam kedelai. Salah satu petani Benedictus Hela merasa sangat terbantu karena mendapatkan bantuan benih kacang kedelai oleh pemerintah Kabupaten Belu. Dirinya berharap kegiatan ini juga akan menginspirasi petani lainnya untuk tidak mengandalkan tanaman padi saja sebagai sumber penghidupan. Yang kami sekarang tanam ini adalah kacang kedelai. Ini atas bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Belu. Tapi kami merasa terima kasih, Dinas Pertanian sudah menyiapkan benih kacang kedelai buat kami uji coba tanam 5 hektar. Mudah-mudahan ke depan kami bisa berkembang lagi. Meskipun kedelai memiliki peran penting dalam pola makanan masyarakat Indonesia, produksi kedelai dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sehingga negara masih mengandalkan impor untuk mencukupi kebutuhan kedelai. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Warga mengantri membeli beras dalam operasi pasar murah yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Belu. Di pasar murah ini, warga dapat membeli beras medium dengan harga Rp11.000 per kilogramnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1945 Hijriah, Kontak Kerukunan Sosial atau K2S Kabupaten Belu bekerja sama dengan pemerintah Belu menggelar operasi pasar beras murah. Kegiatan yang digelar di Kelurahan Berafu ini juga mendapat dukungan dari Perum Bulog sebagai penyalur beras SPHP dari pemerintahan pusat. Pihak penyelenggara menyediakan beras sebanyak 2 ton dan masing-masing kepala keluarga hanya diperbolehkan membeli 10 kg beras. Dalam menjelang Idul Fitri ini kami K2S ini bekerjasama dengan Bulog dan dengan Pemkab Belu untuk mengantisipasi dengan adanya harga-harga barang yang melonjak ini. Jadi kami untuk membantu masyarakat untuk untuk membantu masyarakat dengan pasar murah, untuk membuka pasar murah. Kami mengharap jangan sampai harga pangan sampai melonjak. Jadi kasihan masyarakat, sudah susah untuk cari uang dan untuk mata pencariannya juga keadaan susah begini. Jadi kalau harga-harga mahal, nanti gimana jadinya warga itu? Tujuan digelarnya kegiatan ini lebih kepada membantu masyarakat yang berekonomi lemah. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, mengingat harga beras di pasaran kini semakin mahal. Masyarakat juga diingatkan untuk membeli beras sesuai kebutuhan, tanpa dipengaruhi oleh kecemasan akan kelangkaan stok. Meski harga beras tinggi di pasaran, pemerintah Kabupaten Belu menyebut ketersediaan beras bagi warga saat ini masih aman dan cukup. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Harga beras di Nusa Tenggara Timur terus meroket selama beberapa bulan terakhir. Beras juga termasuk dalam 5 komoditas penyumbang inflasi di setiap daerah. Namun, Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur mencatat NTT kembali mengalami deflasi. Saat menggelar acara buka puasa bersama di kantor BI Perwakilan Nusa Tenggara Timur pada Selasa 2 April petang, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT, Agus Sustoyo Dwi Cacati mengatakan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu mengendalikan inflasi di tengah meroketnya harga beras. BI NTT mencatat hingga saat ini sumbangan beras terhadap inflasi mencapai 0,23%. Nilai ini menjadi yang tertinggi dibandingkan komoditas lainnya seperti telur ayam, cabai rawit, dan pisang. Pemerintah daerah bekerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk Bank Indonesia
mampu mengendalikan harga khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional, khususnya hari besar Idul Fitri. Nah, ini tercermin dari angka inflasi bulan Maret yang diumumkan oleh BPS, yaitu mengalami deflasi sebesar 0,14%. Ya. Biasanya di hari-hari menjelang hari raya ini, tahun-tahun sebelumnya kita mengalami inflasi, tapi hari ini kita mengalami deflasi. Untuk diketahui, saat ini Nusa Tenggara Timur mengalami deflasi beras cukup tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat kekurangan beras NTT pada triwulan pertama 2024 sebesar 125.390 ton. Sedangkan saat ini Bulog hanya memasok 7%. Akibatnya butuh pasokan dari luar daerah hingga 70%. Kondisi ini rawan terus terjadi di NTT. Hingga kini, NTT tak pernah menjadi lumbung beras. Curah hujan yang tak menentu, kondisi tanah yang tandus, serta minim sumber air menjadi beberapa faktor penyebabnya. Belum lagi perilaku cocok tanam yang masih cenderung sekedar untuk kebutuhan keluarga. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Warga perbatasan mendapatkan kado perayaan Paskah dari TNI. Tetap bersama kami, informasinya usai jeda.